Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman semuanya, kita bersyukur pada Allah SWT sampai dengan detik ini ada 15 teman-teman yang sudah bergabung ya, dan insya Allah nanti yang akan menyampaikan materi kajian tentang kisah-kisah Israiliyat itu adalah Om Hendra Prasetyo. Baik, sebelumnya mari kita buka lebih dahulu silaturahim kita ini dan pengajian pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian izinkan saya akan membacakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik. Yang berikutnya, ini kayaknya sudah hadir nih Om Dok nih. Sudah lama kita nggak dengar suaranya Om Dok. Monggo Om Dok. Wah. Pakai baju bedah. Di kamar operasi. Sudah bedah atau mau bedah ini? Oh ini malah belum mulai kok. Mohon maaf, ini baru bisa gabung karena tertarik karena pembicaranya kok artis top Noah ya. Ariel Noah ya. Luar biasa, alhamdulillah sudah mualaf sekarang. Ya teman-teman semua, selamat berpuasa gitu. Katanya Om Joko juga lagi sakit, semoga cepat sembuh ya Om Joko ya. Amin. Cepat sembuh dan cepat tumbuh.
ini apa? Om Irul juga udah ganteng, sekarang udah sehat lagi sejak terkena itu gigitan nyamuk nakal cikungunya itu. Jeng Heni, Jeng Pipin, Om Aziz, Jeng Titi, ahli kopi ini, Om Arsala, Jeng Tanti, Jeng Jiroro, Om Baruno itu ora kesel wes songgowang terus. Jeng Ratri yang di Singapura, ya, kapan main ke Jogja, Jeng Sita, Jeng Erlina, Konca SD sama Om Jarot. Ya, makasih. Kena mute itu. Oh iya. Kok jadi mute. Iki nek wong loro jane lanang wedok judul lho kita Om Irul karo Om Joksani sedih nang ndi-ndi kaya Mimi dan mie goreng. Nggih, monggo dilanjut dengan Om Indro nanti operasinya lancar, Om. Ya, amin. Ya, matur nuwun Om Indro juga sebagai ustadznya pagi hari ini. Amin. Joksan, monggo lanjut saya sambil monitor aja, nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Matur nuwun Om Dok. Wah, di antara kesibukan beliau masih bersama dengan kita. Nggih. Monggo Om Irul untuk selanjutnya pengajian pada pagi hari ini. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ya, kali ini kita akan topiknya tentang kisah-kisah ya. Jadi supaya kita mempunyai pemahaman yang lebih komprehensif karena ada yang tertarik dengan sejarah, ada yang tertarik dengan kisah, agak beda mungkin ya. Sejarah itu fakta, kisah itu yang diceritakan gitu ya. Bisa fakta, bisa kita tidak tahu. Dan karena di masa itu dianggap sudah lazim folklornya, maka kemudian ulama-ulama itu mencari ke berita-berita atau kitab-kitab terdahulu ya. Dan itu yang akan disampaikan oleh Om Indro. Kita akan mendengarkan paparan dari Om Indro ya. Monggo Om Indro, kalau sudah ini bisa share screen juga. Monggo. Ya. Terima kasih Om Irul, Om Jok, Om Agung ya. Om Dok Agung. Mudah-mudahan lancar ini ya bedahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran ya? Kedengaran Om. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu bi umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan semuanya, ikhwati fillah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk menghadiri majelis ilmu ya meskipun secara virtual. Alhamdulillah tentunya karena karunia Allah juga lah kita masih diberi panjang umur, diberi waktu luang dan diringankan untuk beramal soleh dalam hal ini mengkaji agama kita karena memang ilmu agama itu kan ilmu yang wajib ya. Setiap orang itu harus belajar ilmu agama dan tidak ada akhirnya sampai kita akhir hayat itu kita harus tetap belajar ilmu agama. Karena ternyata juga semakin kita gali semakin kita merasa tidak tahu ya sedemikian dalamnya ilmu agama. Dan memang karena agama ini kan pedoman hidup ya. Kalau kita tidak punya ilmu, kadang-kadang kita mungkin salah tanpa kita sadari atau kualitas amal kita juga mungkin tidak sebaik apabila kita punya ilmu. Karena ilmu kan mendahului amal ya. Sementara kalau ilmu-ilmu yang lain, ilmu akuntansi, ilmu dagang, ilmu engineering ya, Om Irul ya, ilmu komputer segala macam itu kan ilmu yang fakultatif ya, yang kifayah, yang masing-masing punya kekhususan atau spesialisasi. Dan artinya ketika kita belajar ilmu tidak harus menunggu juga untuk menjadi ustadz untuk berbagi ya, karena ketika kita berbagi kepada orang lain sesungguhnya itu adalah cara belajar yang paling efektif ya. Nah, saya kayak gini ketika harus menyampaikan materi ya saya harus belajar dulu kan gitu kan. Artinya itu cara belajar yang efektif dan mudah-mudahan kita juga saling mengingatkan, saling mendukung ketika ada yang salah barangkali bisa dikoreksi pemahamannya.
Tapi artinya saya di sini juga bukan sebagai ustadz yang lebih pandai daripada rekan-rekan semuanya ya, hanya karena kebetulan diberi kesempatan untuk memberikan materi saja, kemudian menjadi narasumber. Mungkin nanti bisa giliran ya, yang lainnya juga tidak harus menunggu untuk menjadi hebat ya, untuk bisa berbagi. Pada pagi hari ini topiknya adalah mengenai Israiliyat ya. Kemarin memang sempat ada diskusi mengenai Israiliyat. Tapi mungkin nanti sebenarnya bisa menjadi seri ini Om Irul, karena luas sekali topik ini ya. Jadi Israiliyat itu kan cerita-cerita mengenai yang sumbernya dari Bani Israel. Dari Bani Israel itu kan keturunannya Nabi Yakub ya, ada 12 suku yang merupakan keturunan Nabi Yakub. Dan sumbernya dari Taurat ya, dari kitab-kitab sebelum Nabi. Tapi kalau kita lihat tafsir-tafsir, terutama tafsir-tafsir yang klasik ya, yang awal itu kan Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Tobari segala macam itu banyak sekali mengutip kisah-kisah Israiliyat. Ibnu Katsir sedikit agak lebih selektif ya, tapi tetap juga menyelipkan beberapa kisah-kisah. Karena memang ketika Nabi itu hadir ya di tengah-tengah kota Mekah, itu kan memang secara sosiologis masyarakat Mekah, masyarakat Arab itu kan sudah memiliki banyak kisah ya, banyak folklore ya. Seperti kita dulu waktu kecil ya, saya masih ingat, zaman anak-anak kita udah nggak ada ya. Saya masih ingat ketika masih kecil itu sebelum tidur itu ibu saya itu mendongeng. Dongengnya itu ya kancil nyolong timun, kancil mengelabui buaya gitu kan, sangkuriang, gitu, kisah-kisah baru kelinting, Joko Kendil, itu kan kisah-kisah yang hidup di masyarakat Jawa ya, yang pada saat itu karena kita itu belum banyak hiburan lain seperti TV atau buku kan saat itu belum banyak ya, maka hiburan satu-satunya ketika belum tidur itu ya dongeng kan gitu. Dan tradisi mendongeng itu kan sampai dengan kita waktu masih kecil pun sudah masih ada. Mungkin anak-anak kita yang kemudian tidak lagi kita memiliki waktu untuk mendongeng karena mereka sudah sibuk dengan tab atau komputer ya, atau ada yang lebih canggih lagi nonton film segala macam. Kita bayangkan kalau masyarakat Arab pada saat itu yang 99% buta huruf, tidak mengenal membaca gitu kan. Tentunya kan tradisinya yang paling banyak tradisi oral ya, tradisi lisan. Dan yang menjadi tokoh-tokoh itu ya tokoh-tokoh pujangga, kemudian pendongeng atau stand up komedian gitu ya, yang ketika ngumpul di warung-warung kopi atau tempat-tempat pasar segala macam itu ya yang paling sering adalah dongeng, mereka bercerita bisa. Dan tradisi lisan itu sampai dengan awal abad ke-20 pun masih ada ya. Kita sebagai contohnya lah ya. Bahwa kita masih mengenal dongeng-dongeng itu yang hidup di masyarakat. Kalau kita lihat, saya misalnya ya, bapak saya itu penggemar wayang. Karena kakek saya juga dalang kan, kakek dari ibu itu dalang. Dalang itu kan saya waktu kecil takjub gitu ya. Kenapa mbah saya itu kok bisa hafal sekali, banyak sekali kisah-kisah wayang gitu. Ada Gatot Kaca gugur, misalnya Petruk jadi ratu segala macam itu kan setiap kali kan kisahnya kan berganti-ganti ya. Dan dia tidak membaca dari buku kisah-kisah itu. Ya dia dapat dari gurunya dalang sebelumnya kan gitu. Jadi dalang itu punya tradisi untuk menularkan kisah-kisah itu kepada dalang lain, dan di masyarakat juga gitu. Bapak saya itu hafal mungkin puluhan atau mungkin malah ya puluhan lah paling tidak ya lakon-lakon wayang gitu kan. Bahkan dia bisa membedakan oh ini yang pakem, ini yang carangan gitu kan. Itu kan kisah yang hidup di masyarakat. Nah demikian juga ketika Nabi Muhammad itu hadir di masyarakat Quraisy waktu itu, masyarakat Quraisy pada saat itu juga sudah mengenal banyak sekali kisah-kisah. Makanya kemudian ketika turun ayat-ayat Quran menyitir mengenai itu, mereka paham gitu kan. Misalnya kisah mengenai Nabi Yunus, Nabi Nuh, kemudian kisah mengenai Ashabul Kahfi, Nabi Adam, itu kan
Makanya kemudian Al-Quran itu tidak seringkali hanya menyitir beberapa ayat. Kalau kita konstruksikan ayat-ayat itu, kisahnya itu nggak utuh, nggak tahu ini sebenarnya kisahnya apa sih gitu kan. Kalau cuma bersandar pada Quran nggak bakal tahu sebenarnya seperti apa. Atau kalau hanya bersandar Quran, bahkan tambah hadis pun juga kita tidak pernah tahu secara utuh kisahnya. Karena mengasumsikan Quran itu bukan kitab sejarah gitu kan. Karena ketika Quran itu turun mengasumsikan masyarakat Quraisy itu sudah tahu kisahnya. Dia hanya mengoreksi yang mungkin perlu dikoreksi kan gitu, atau menyitir bagian kisah yang bisa menjadi teladan gitu ya, atau ada hikmahnya. Kemudian diceritakan ulang di Quran hanya sebagian saja karena cerita utuhnya sudah ada di masyarakat. Nah, itu yang kemudian baru kita pahami ketika kita mengkonstruksikannya dengan sumber-sumber yang ada di masyarakat pada saat itu yang dikenal sebagai sumber Israiliyat. Mungkin itu pengantar ya mengenai apa itu Israiliyat. Nanti kita bisa berseri ya kalau mau mengkonstruksikan beberapa kisah-kisah yang ada di Quran, kemudian mungkin ada keterangan dari hadis, tapi kemudian kita harus sambung dengan sumber-sumber dari tempat lain, dari Perjanjian Lama, dari Taurat, dari kitab-kitab klasik yang kayak misalnya Ibnu Ishaq itu kan hidup, lahirnya kan tahun 85 itu, Hijrah. Yang kitab pertama mengenai tarikh sirah Rasulullah itu kan Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu cicit ya, generasi tabi'in. Itu juga banyak mengutip dari riwayat yang ada di Madinah, kota Madinah dan terutama di masyarakat Arab pada saat itu. Sehingga ketika menulis tafsir kadang-kadang nggak ada sumbernya, bisa dikatakan hadisnya hadis mursal gitu ya, tapi dipakai sama dia. Ya karena mungkin menggunakan riwayat oral ya, tradisi lisan gitu. Untuk yang pertama ini, pertemuan pertama saya akan menyampaikan mungkin Nabi Adam ya, kisah Nabi Adam. Nabi Adam yang paling pertama adalah mengenai perdebatan apakah Nabi Adam itu adalah manusia pertama atau bukan. Ini juga saya memiliki ketertarikan ya, karena pada saat itu ada pertentangan ya antara sains sama nas kelihatannya ya. Apakah benar Nabi Adam itu adalah Nabi yang pertama? Dan banyak kisah-kisah Nabi Adam juga yang tidak make sense ya, yang harus dipahami. Contohnya misalnya Nabi Adam itu kan diusir dari surga gitu kan. Karena digoda sama setan untuk memakan buah kuldi. Padahal kan setan itu katanya sudah diusir dari surga ketika suruh tunduk bersujud kepada Nabi Adam tidak mau kan gitu kan. Kok masih bisa menggoda Nabi Adam di surga? Hal-hal seperti itu kan tidak make sense gitu, yang harus kita selidiki sebenarnya seperti apa sih sebenarnya kisah yang sebenarnya. Bagaimana ulama kemudian berpendapat dan bagaimana secara sains kemudian bisa, kalau memang sains sudah membuktikan ya, bisa mengkonfirmasi atau mendiskonfirmasi kisah-kisah itu. Yang pertama mengenai Nabi Adam dulu ya, saya ada ininya persentasenya. Ya. Nah, jadi pada pengajian kali ini kita mulai dari Nabi Adam dulu lah. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk membahas kisah-kisah dari Nabi Adam yang lain dan mungkin juga nabi-nabi yang lain. Yang pertama adalah, betulkah Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama? Itu kan pertanyaan mendasar ya, yang merupakan kadang-kadang menjadi perselisihan antara kaum agama dan kaum saintis ya. Karena ada teori evolusi yang mengatakan bahwa manusia pertama itu bukan Adam gitu ya. Bahkan manusia pertama itu 1 sampai dengan 2 juta tahun yang lalu kan seperti Pithecanthropus erectus gitu kan, Lucy atau yang lain itu kan berasal dari nenek moyangnya bahkan dari kera kan gitu ya. Jadi ada
menurut sains itu yang sudah menjadi jumhur ya, artinya menjadi pemahaman umum di kalangan saintis, karena sudah terbukti oleh sumber-sumber arkeologi ya, dan juga mungkin sekarang itu juga didukung oleh ilmu genetik ya. Dengan adanya Human Genome Project itu kan kemudian genetik manusia bisa dipetakan, dan dengan ada satu disiplin ilmu baru yang namanya ancient DNA itu, kita bisa memetakan bahkan DNA manusia itu genealoginya, urut-urutannya, warisan pewarisannya itu seperti apa, itu bisa dipetakan sekarang. Menambah bukti sains mengenai asal-usul manusia. Jadi kalau menurut sains itu manusia pertama atau sejenis manusia pertama ya hominid pertama itu kan antara lain Australopithecus africanus itu kan hidup 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Kemudian dari situ banyak berevolusi menjadi banyak hominid yang lain ya, seperti tadi kalau di Indonesia ada Homo solensis, Homo wacakensis, ada Pithecanthropus erectus, ada Hobbit yang ada di NTT itu. Kemudian di tempat-tempat lain juga banyak homo-homo yang lain ya. Itu adalah manusia purba yang hidup lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Kemudian Homo erectus diperkirakan hidup 500.000 tahun yang lalu. Ini adalah hominid pertama yang berdiri tegak ya, yang sudah mirip dengan Homo sapiens. Sementara Homo sapiens itu muncul 200.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Ditemukannya beberapa fosil yang ada di Afrika, terutama di Maroko itu yang menunjukkan bahwa Homo sapiens sudah hidup sekitar 200.000 tahun yang lalu. Homo sapiens adalah manusia modern ya, meskipun pada 200.000 tahun yang lalu tidak sama dengan kita ya, masih berbeda dalam beberapa aspek. Kemudian mereka diperkirakan bermigrasi dari Afrika itu tahun 70.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Ada dua teori, apakah mereka lewat Mesir ya, yang saat ini ada terusan Suez itu, atau lewat Yaman ya, lewat Bab al-Mandab ketika era es ya, ketika zaman es, ketika Bab al-Mandab bisa dilewati oleh dengan berjalan kaki ya, tidak menggunakan kapal atau perahu. Kemudian mereka mulai berbicara pada 50.000 tahun yang lalu. Sementara itu sempat juga ada koeksis dengan dua homo yang lain ya, Homo neanderthal atau Neanderthalensis ya, itu pada tahun 300.000 tahun sampai 40.000 tahun yang lalu, dan Homo denisova. Ini juga baru temuan baru ini kan, Homo denisova ini belum pernah ditemukan utuh, dia hanya ketemu kelingkingnya saja ya, yang hidup juga pada sezaman dengan Neanderthalensis ya, sekitar 300.000 sampai 40.000 atau 30.000 tahun yang lalu. Kemudian pertanian baru dilakukan sekitar 10.000 tahun yang lalu. Namun peradaban pertama di Mesopotamia itu baru sekitar 7.500 sampai 6.000 tahun yang lalu. Jadi ini merupakan riwayat manusia ya menurut sains. Artinya manusia itu bukan berasal dari Nabi Adam kelihatannya kan, karena berevolusi gitu kan, dari mulai seperti kera atau dari kera gitu sampai menjadi manusia modern. Dan ada teori mengenai tadi ya, out of Africa. Jadi mereka pertama kali muncul di Afrika, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Namun kalau kita melihat di Nas, di dalam Al-Quran, itu dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yafsiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, atau Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Artinya dalam surat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Nabi Adam itu akan dijadikan khalifah di muka bumi ya. Ketika berkata kepada malaikat keinginan Allah untuk menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi. Dalam Ali Imran ayat 59, inna masala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kum fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah itu seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah, kemudian dia berkata, kun, jadilah, maka jadilah ia, fayakun. Jadi Nabi Isa itu mirip dengan Nabi Adam. Atau Nabi Adam mirip dengan Nabi Isa penciptaannya. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bih wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Jadi Adam itu Siti Hawa itu diciptakan dari Adam, dari dirinya gitu ya. Dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, ini kan berarti di sini disebutkan bahwa kita itu diciptakan dari diri yang satu, yaitu Adam, dan dari diri Adam itu kemudian diciptakan pasangannya Hawa. Apakah kemudian Hawa merupakan cloning dari Adam? Wallahu alam ya, karena kalau cloning kelihatannya sih nggak mungkin ya, karena cloning kan identik ya genetiknya. Sementara kalau kita lihat dari diversitas genetik kan tidak mungkin kalau kita cuma dari satu sumber. Mestinya minimal satu pasang ya. Makanya mungkin meskipun cloning mungkin ada perbedaan, tidak identik. Kemudian dan kita melihat bahwa Adam itu pada saat itu belum ada peradaban ya, karena bahkan anaknya pun Qabil ketika meninggal, ketika habis membunuh saudaranya Habil, tidak tahu bagaimana caranya untuk belum tahu cara menguburkan mayat ya. Bahkan harus diajari cara menguburkan mayat oleh seekor burung. Artinya pada saat itu belum ada peradaban ya. Bahkan cara menguburkan pun belum tahu ya sebelum diajari. Jadi Adam dan Hawa itu diturunkan sebagai manusia yang pertama. Kemudian pada saat itu belum ada peradaban, hanya sederhana saja ya peri kehidupannya. Baru muncul peradaban itu beberapa generasi berikutnya. Nah, saya ada video mengenai bagaimana bisa merekonsiliasikan antara pandangan manusia secara sains ya, yang tadi disebutkan bahwa manusia itu mulai dari 1 juta tahun yang lalu sudah ada dalam bentuk yang primitif ya. Kemudian manusia Homo erectus baru muncul 500 tahun yang lalu, dan bagaimana merekonsiliasikan antara sains itu yang tadi dengan nas-nas Quran dan hadis ya. Saya ada kumpulan video, barangkali nanti bisa kita tonton bersama ini. Ada mata, ada telinga, dan bentuknya seperti ini, itu adalah al-bashar.
Sedangkan al-insan itu mengarah kepada manusia modern yang peradabannya sudah tinggi. Sehingga sejak manusia purba yang Homo erectus itu sudah bisa disebut sebagai al-bashar, tetapi al-bashar yang belum al-insan. Nah, al-insan itu baru muncul di sekitar atau 200.000 tahun sebelum Masehi atau 200.000 tahun yang lalu. Itu barulah manusia yang berperadaban modern. Nah, menariknya ketika ini kita kaitkan dengan Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam itu kalau kita telusuri dari sisi sejarah agama, sejarah kenabian, itu tidak mencapai 200.000 tahun yang lalu, melainkan di bawah 10.000 tahun yang lalu. Ya, kalau kita tarik mundur, Nabi Muhammad itu 570-an tahun Masehi. Nabi Isa 1 tahun Masehi. Kita tarik ke belakang sampai Nabi Ibrahim maksimum 3.000 tahun sebelum Masehi. Kita tarik lagi ke belakang ke Nabi Nuh dan sampai Nabi Adam, itu kira-kira 6.000 7.000 tahun sebelum Masehi. Ambillah paling mentok di 10.000 tahun sebelum Masehi. Jadi ada gap data antara yang muncul dari data-data agama, sejarah agama, dengan apa yang muncul secara saintifik dari fosil-fosil itu. Bahwa ternyata fosil manusia modern yang disebut al-insan sudah ada sekitar 200.000 tahun yang lalu, sedangkan Nabi Adam itu muncul di 10.000 tahun yang lalu maksimal. Maka sampai di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya menurut data ini dan analisis ini, Nabi Adam itu bukan manusia pertama di planet bumi ini, melainkan sudah generasi kesekian dari makhluk modern, makhluk berperadaban yang disebut sebagai Homo sapiens dan oleh Al-Quran disebut sebagai al-insan. Dalam surat Al-An'am informasi dikatakan bahwa huwallazi ansya'akum min nafsi wahidah, bahwa kamu diciptakan dari jiwa yang sama. Famustaqarrun wa mustauda. Disitulah dititipkan di dunia dan bertempat tinggal di bumi ini. Kemudian dalam surat Al-A'raf dikatakan walakum fil ardi mustaqar. Di bumilah tempat tinggal kamu. Al-Quran punya teori bukan berkembang dari kera, dari binatang apapun, tapi manusia begitu penciptaan awal itu sudah menjadi manusia. Jadi Tuhan sengaja menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, dan manusia juga secara langsung sebagai manusia. Ini informasi kita lihat dari awal. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan sejak awal sudah bentuk sempurna. Ya, dengan mata yang sejajar, telinga di samping, mulut di tengah, kaki berjalan, jadi bukan merangkak dulu seperti kera semacam itu. Kemudian dalam surat Al-Infitar juga dikatakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, apa gerangan yang menyebabkan engkau sombong terhadap Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan membentuk kamu sempurna dan membuat kamu menjadi tegak semacam itu. Jadi pakai fa itu dalam bahasa Arabnya seperti tidak ada jeda. Jadi ja'a zaidun fa amrun, si datang fa amrun, maka fa itu dan ya. Dan Umar itu bisa datangnya dia masuk lagi, tidak ada jeda waktu, itu namanya fa itu macam itu. Kemudian dalam hadis Nabi sendiri ada diriwayatkan di Sahih Bukhari itu 6227, hadis nomor 6227 mengatakan bahwa khalaqallahu adama ala suratihi. Allah mencipta Adam itu ala suratihi, dalam bentuknya yang seperti ini. Jadi bukan berkembang dari binatang lain, bukan berkembang dari
bakteri atau kuman-kuman atau dari plankton, tidak, langsung seperti itu. Apakah khalifah itu maksudnya pemimpin? Ini kan menjadi bahasa viral. Khalifatullah, Khalifatullahi fil ardi, wakil Tuhan di atas bumi. Memang Tuhan perlu wakil? Memang Allah tidak bisa mengerjakan sendiri, perlu diwakili? Tanda tanya besar sesungguhnya. Yudabbirul amra minas sama ilal ardi, semua urusan langit bumi ditangani semua. La ta'khudhu sinatun wala naum, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk Allah setiap hari. Ya, ta'ruju ilaihi fi kulli yawmin miqdaruhu 50 alfi sanatin mimma ta'uddun. Kepadatan Allah setiap hari itu penuh padat. Ukurannya satu hari satu harinya Allah sama dengan 50.000 tahun. Bayangkan, dipres begitu. Sangat sibuk dan Allah tangani sendirinya. Jadi disitulah muncul pengertian khalifah itu. Dari situ muncul pengertian khalifah itu bukan wakil. Khalafa yakhlufu, itu artinya menggantikan. Nabi meninggal, muncullah Abu Bakar, namanya Khalifatu Silah, yang menggantikan, bukan mewakili, menggantikan. Saya meninggal, nanti setelah itu anak saya, setelah itu cucu saya, setelah itu buyut saya, setelah itu cangga, setelah itu wareng, gudeg-gudeg, blegedor, gedang. Nah, kalau begitu khalifah itu bukan pemimpin, berarti makhluk yang terus melakukan regenerasi. Udah, ini kita pendekatan linguistik dulu. Jadi khalifah itu bukan pemimpin, tapi adalah makhluk yang berketurunan. Kemudian malaikat bertanya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau akan bikin orang yang nantinya akan membuat kerusakan di bumi ini, yang perang saudara banjir darah? Kalau begitu pernah terjadi dong, betul nggak? Nah, sebagian ulama mufassirin mengalihkan perhatian supaya tetap ada makhluk pertama. Mereka mengatakan yang perang itu sebangsa jin. Nah, kalau jin ada darahnya enggak? Kan bayasfikud dima, menumpahkan darah. Kalau jin ada darahnya enggak? Darahnya merah atau kuning darahnya? Jadi artinya bahwa berarti sebelum Nabi Adam itu sudah ada manusia, indugaan. Kita sama-sama tidak tahunya. Pokoknya kalau kita kajian itu jangan dulu mengambil kesimpulan dan memastikan. Semua kesimpulan kita sifatnya sementara. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat bukti-bukti baru, maka kesimpulan kami akan disempurnakan lagi. Begitu? Ilmu itu jiwanya seperti itu. Di Quran tidak ada pernyataan dari Allah bahwa Tuhan menciptakan manusia pertama yang namanya Adam. Yang Allah katakan hanya inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang dimaksud adalah Adam. Jadi yang disebut oleh Allah adalah fungsinya sebagai khalifah. Itu. Jadi dia bukan manusia pertama. Kalau istilah saya kira itu manusia hibrida terbaru. Ngerti hibrida ya? Hybrid. Jadi manusia cetakan sing paling anyar, sing gras, sing sempurna. So Dr. Tompkins has done some more studies to really look at this. What are the legitimate differences? What if you count them all, right? Then you're looking at an 85% similarity overall. Well, it's a lot less than 99 or 98. Right. That's a 15% difference. Now, some people might think, well, that's still not a lot. That's 15% of 3 billion. Remember that? We have 3 billion base pairs every day. That means that equates to 450 million differences between humans and chimps.
That's a lot. That's a lot of differences. You can't account for that in evolutionary time. And it only reflects some of the differences, and I don't have time to get into this, but there's what we call non-sequence differences. There's layers and layers of information in DNA. And so when you start to look at some of these other differences, like structure pairs in our DNA, that means that equates to 450 million differences between humans and chimps. That's a lot. That's a lot of differences. You can't account for that in evolutionary time. And it only reflects some of the differences, and I don't have time to get into this, but there's what we call non-sequence differences. There's layers and layers of information in DNA. And so when you start to look at some of these other differences, like structure and things like that, there's even more difference. So this is a highly conservative number. Now, and this is just my thought right off the top. Would we see similar, pretty high similarities, in other mammals like a human and a rhinoceros? And we haven't really done that per se, because they want to look at the closest evolutionary ancestors. So they look at chimps and according compare. to their according to their scheme about the past. So that hasn't been done. Right, but even if you look at things like, I know they've done it more for like dogs and cats and things like that, you're still talking pretty high similarity, like around this number. You would think that, right? Because we're mammals, right. we all have lungs. We should have some of the DNA that's the same. Yeah, absolutely. So there's no plausible way to account for this in an evolutionary time frame. It just doesn't, it simply doesn't work. So in summary, humans and chimps do have DNA similarity. No one doubts that. But claims of extremely high levels of similarity, it's just patently false. There's no way. So methods typically are highly prejudiced to favor that similarity, like they only look at the gene, or they don't count all the differences. So they're just doing it to try to make it tell the story they wanted to tell. Therefore, human genetic comparison, human-chimp genetic comparisons do not support common ancestry. There's just no way to get from point A to point B. And that's what they believe. They believe there's a common ancestor for humans and chimps, and so we have to have this incredible amount of similarity to get back there. All right, now let's talk about another facet of how we compare human and chimp DNA, and that's looking at, did mitochondrial Eve live more than 100,000 years ago? Okay, who is this mitochondrial Eve, right? Yeah, you'll have to help me understand that. Now, this is not the Eve of the Bible. Okay. So this is the evolutionary Eve, I guess you could call her. She is one woman of at least 10,000 people that were alive about 100 to 200,000 years ago. And we're going to talk specifically in a little bit what her mitochondrial DNA is. Okay, it's a little bit different than what we just talked about. Okay. So I'll get to that. This is not the biblical Eve, right? She was one woman, only one woman, 6,000 years ago. And so this is one of many women 100,000 years ago. Okay. Very different. All right. So now, again, we know from Scripture, that's where we always start, God created one woman. That was it. There was not 10,000 people alive. There was only one. And we also know, well, there was one woman, that as far as how long ago this was, we know the age of the earth and universe from Scripture. We can calculate that. We know there's about 2,000 years between Adam and Abraham, 2,000 years between Abraham and Jesus, and 2,000 years between Jesus and today, which gives us a grand total of 6,000 years, right? So they don't have, there's no hundreds of thousands of years, okay? It's just not in Scripture. So one woman we know 6,000 years ago. So again, if the Bible is true, then science should confirm that and support that. And we'll see that indeed does. So let me talk about what mitochondrial DNA is. All right, this is a cross-section of the cell. And what we talked about before, we were talking when we compared human and chimp DNA, we were talking about the DNA in the nucleus of the cell. That's where you get the 3 billion base pairs. But we also have DNA in another part of our cell, and that's the mitochondria. Okay? Mitochondria are kind of bean-shaped, and they produce energy, okay, that we need. They're the powerhouses of the cell. They're energy factories. And they have their own little piece of DNA, okay? It's small. It's only about 16,000 bases, and it's circular. So it's not like your typical, we usually think of that as a chromosome. That's linear. This isn't a circle, actually. So it's very, very different. Now, what's interesting is you only inherit it from your mother. You do not inherit it from your father, like you do with the nuclear DNA. Okay? So it's different. So I just showed this diagram. This is going to represent the mitochondrial DNA, okay? So
if this couple has a daughter, she'll pass that to her. It's in the egg. The sperm does not contribute any DNA, okay? So it's only coming from mom. So you can use this DNA to actually trace maternal lineages, okay? So just like you could use Y chromosome, because that's only in guys, for paternal lineages. Okay? So that's just the difference. Now, not everyone has the same mitochondrial DNA. We're not clones, okay? It's not identical, but it's very, very, very similar. There's only a few differences. And so what the evolutionists believe, even they believe that there's only one line today in people. There's only one basic mitochondrial DNA that everybody has, and it's very, very similar. From an evolutionary perspective, this is kind of hard to understand. Because if 100,000 years ago there was 10,000 people, let's say half of them are women, okay? So let's say there's 5,000 that are women. That would be potentially 5,000 different lines, okay, of mitochondrial DNA. And we're only down to 1 today? I mean, how do you go from 5,000 to 1? I mean, the odds on that are pretty remote. But if you start with the biblical account, there was only one woman. That makes sense. So there should only be one today, right? It's really hard to explain this from an evolutionary perspective. Do you know anyone that tries? Well, they might say that maybe a lot of the women didn't reproduce, or they had sons. They had sons. Okay. You know, they can come up with all kinds of explanations, but they're just rescuing attempts. They're trying trying to rescue and make this work. Force fit the data. Right, when it's really hard. And so we would expect this from a biblical perspective. There should only be one, and there shouldn't be that many differences. But even the evolutionists can't seem to figure out how old she is. Okay, even if they do believe there's one, and they have a hard time with that. So in 2009, she was 108,000 years old. In 2012, she was between 250 and 300,000 years old. And in 2013, she was 157,000 years old. Okay, so which is it? I don't know. They can't decide. But each of these ages, they have assumed that we have chimp ancestry to do the calculations. So that at some point, they've compared human DNA, human mitochondrial DNA, to chimp mitochondrial DNA. Now, what's the problem with that? We're not related, right? So there are going to be a lot of differences. So if you put that in here, to get more differences, you have to have more time, right? So it elevates, it exaggerates these numbers. They're not what they're supposed to be because they're doing an incorrect comparison. So once again, their results are colored by the fact that their starting point is wrong. Right, right. Now, what's interesting is in 1997, some evolutionists produced a paper in which they said mitochondrial Eve was 6,500 years old. Wow. And you're like, whoa, wait a minute, that's really close to the biblical time frame. Yes, it is. And when I looked at the paper, I'm like, how did they get an age, a correct age, basically, for her? Well, even though they believe humans and chimps are related and have a shared ancestry, they did not take that into account when they did their calculation. They just compared humans to humans. And what did they get? Wow, that is fascinating. It is, because humans are all related. That's why they're getting the correct number. And Dr. Nathaniel Jensen, who's at Answers in Genesis, he's his geneticist there. He's been doing some of his own studies on this. He said, you know, we know the mutation rate of mitochondrial DNA. We know how fast it mutates. So if she's what the evolutionists say, 157,000 years old, we should see about 1,000 differences in the human population. If she's only 6,000 years old, not much time, we should only see about 20 to 79 differences in the human population. So we can look. There's mitochondrial DNA databases. They can look at all this. What did he find? 77 differences in humans. What does that confirm? Right? That she's young. Right? That mitochondrial DNA is young. Mitochondrial Eve has to be young. If she was really this old, if she was really 157,000 years old, we should see it should be somewhere here, right? And it's not. There's so few differences, so she has to be really young. So the evidence, again, supports what the Bible says. So in summary here, the male and female ancestor of us all, we know the biblical Adam and Eve, the true biblical Adam and Eve, lived very recently. We know that according to the biblical chronology that it was only 6,000 years ago, and we know that mitochondrial DNA analysis confirms the biblical dates.
Oke, cukup jelas ya dari video tadi ya. Ternyata antara sains dengan kitab suci nyambung gitu ya, tidak bertentangan. Jadi tidak perlu dipertentangkan lagi antara sementara ini ya, dengan tentunya sains juga terus, jadi kita tidak bisa membenarkan Quran dengan sains atau menyalahkan Quran dengan sains. Tentunya itu dua hal yang berbeda. Kalau kita membenarkan Quran dengan sains, nanti kalau sainsnya berubah, Quran jadi berubah, jadi tidak benar kan gitu. Tapi untuk sementara ini tafsirnya, jadi yang salah atau benar itu tafsirnya. Jadi tafsir kita menyatakan bahwa sains itu untuk sementara ini masih bisa direkonsiliasi dengan nas di dalam Quran. Dan bahkan ini ada artikel yang terakhir bahwa memang kemungkinan ada kita single couple human origin is possible. Ada teori-teori yang kemudian sekarang ini semakin banyak disetujui oleh para ilmuwan bahwa kita berasal dari single couple, dari satu pasang manusia. Dan mereka bahkan sudah bisa memetakan kalau dari kromosom Y atau dari mitokondrial DNA itu bagaimana penyebaran manusia dari mulai awal waktu di Afrika sampai sekarang ya. Mereka bahkan bisa memetakan itu. Dan sudah bisa memetakan bahkan variasi genetik manusia modern yang terdiri atas 8 kelompok ini ya, termasuk kelompok Southeast Asia. Kalau di sini kan kita lihat bahkan kita bisa punya kerabat dekat dengan Filipina ya, Indonesia dengan Filipina itu dekat. Jadi ini ada biru itu adalah Southeast Asia ya, ini Southeast Asia, kemudian kelompok-kelompok yang lain Afrika dan sebagainya. Itu berasal dari satu sumber ya. Jadi satu sumber kemudian branch out menjadi banyak cabang-cabang. Tapi sumbernya satu, bukan banyak. Kesimpulan sementara ini adalah bahwa Adam dan Hawa bukan manusia pertama, tapi manusia modern yang pertama, yang memiliki potensi. Karena meskipun Homo sapiens sudah lebih dari 200.000 tahun yang lalu hidup, ternyata peradaban manusia tidak lebih dari 7.000 bahkan ya 10.000 tahun yang lalu baru ada peradaban. Artinya selama 190.000 tahun Homo sapiens tidak bisa menciptakan apa-apa, hanya dari berburu dan meramu saja atau peradaban batu. Kenapa tiba-tiba kemudian muncul peradaban pada 10.000 tahun yang lalu? Terjadi revolusi kognitif yang akhirnya timbul peradaban. Tentunya karena ada manusia baru ya, yang namanya Adam dan Hawa. Studi DNA pada kromosom Y maupun DNA mitokondrial diketahui bahwa manusia berasal dari nenek moyang yang satu. Adam dan Hawa diturunkan tidak lebih dari 10.000 tahun yang lalu untuk menggantikan atau menjadi khalifah ya. Khalifah tadi atau bukan khilafah ya, khalifah. Khalifah itu kan tadinya ditafsirkan sebagai pemimpin ya, tapi juga bisa ditafsirkan sebagai pengganti. Pengganti dari Homo sapiens lain yang sudah ada. Bagaimana Homo sapiens yang lain yang pada saat itu masih hidup, kemudian kok tiba-tiba digantikan oleh Adam dan Hawa? Ini kita masih belum tahu ya. Sebagian ahli berpendapat bahwa ada namanya population bottleneck. Jadi ada masa di mana tiba-tiba hanya ada 2 orang. Bukan ribuan, bukan puluhan ribu, tapi tiba-tiba di dunia ini cuma ada 2 orang. Ada juga teori lain mengatakan memang ada mungkin 10 ribuan orang, tapi yang 9.999 itu nggak punya anak. Atau anaknya nggak sampai kita, itu juga lebih aneh lagi. Tapi teori yang mungkin lebih masuk akal adalah memang cuma tinggal 2 orang, yaitu Adam dan Hawa. Yang lainnya, Homo sapiens yang lain itu kemana kita walau-walau. Kemudian bahwa agama dan sains itu termasuk teori evolusi tidak perlu dipertentangkan. Allah bisa saja menciptakan kita, tentunya penciptaannya dengan secara alami, dengan berevolusi, sebagaimana juga binatang-binatang berevolusi, tapi Allah juga memiliki hak prerogatif ya untuk melakukan intervensi ilahiyah atau divine intervention dalam bentuk menciptakan manusia yang baru
yang diturunkan dari surga ya, kemudian entah itu turunnya dalam bentuk manusia sudah dewasa atau lahir seperti biasa dari perut ibu. Ini kalau teorinya dari Agus Mustafa kan Adam itu dilahirkan seperti biasa, seperti manusia biasa ya, lahir dari seorang ibu juga. Itu teori, berbagai teori. Tapi intinya Allah punya kuasa kalau memang mau menggantikan Homo sapiens dengan Nabi Adam dan Siti Hawa. Banyak yang belum terjawab, tapi kurang lebih mungkin itu yang bisa kita rekonsiliasikan sehingga kita bisa berdamai dengan teori evolusi yang memang sekarang sudah menjadi teori yang mainstream ya, teori yang diyakini oleh banyak ahli seperti teori gravitasi, sehingga kalau kita menentang teori evolusi itu sepertinya tidak populer ya, tidak seperti orang yang tidak berpengetahuan. Tapi juga kita juga bisa menafsirkan ayat-ayat Quran secara lebih saintifik ya, artinya memang ternyata terbukti secara ilmiah. Saya kira itu mungkin lebih banyak nanti diskusi, mudah-mudahan bisa menjadi pemicu kita untuk berpikir ya, untuk banyak bertanya dan memikirkan banyak cerita-cerita, kejadian-kejadian, termasuk yang paling utama adalah mengenai Nabi Adam, karena memang sepertiga dari kandungan Quran itu kan berisi kisah-kisah. Jadi kalau kita tidak mencerna kisah-kisah itu ya tentunya menjadi gagal ya untuk menyampaikan pesan yang ada di dalam Quran. Saya kira itu mungkin kurang lebihnya Om Jok, barangkali nanti bisa disambung dengan tanya jawab. Oke, matur nuwun, ini presentasi yang luar biasa Om Hendro, terima kasih. Dan memang kisah Adam itu penting sekali karena menjawab dari mana asal-usul manusia ya. Nah, itu kan pertanyaan yang sangat natural bagi semua orang. Saya itu dari mana, terus ngapain di sini, terus mau kemana, kan begitu ya. Sehingga sangat lazim, sangat masuk akal bahwa kisah Adam itu cukup dominan ya, beberapa kali disampaikan di Quran. Monggo kalau ada pertanyaan, silakan. Itu tadi yang apa? Ya Om Par, monggo. Kisah Adam itu diusir dari surga, padahal pada saat itu setan sudah diusir duluan. Nah, itu minta tolong di-elaborate lebih gitu. Thank you. Itu. Maaf, boleh saya jawab? Ya, silakan Pak Rudi. Ya, moga-moga. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini videonya nggak saya munculkan ya, suara saja ya, nggak apa-apa ya. Ya, moga. Ya. Jadi tadi diterangkan bahwasanya Nabi Adam ya, itu kenapa kok sudah masuk surga kok bisa kena godaan iblis ya. Jadi kalau di tafsir atau ya saya pernah dapat juga ini asbabun nuzul juga di hadis, bahwasanya surga yang saat itu Allah berikan ke Adam itu bukan surga yang seperti surga jaza ya. Surga jaza itu surga karena mendapatkan balasan amal baik, amal soleh dan sebagainya sehingga mendapatkan surga yang disebut surga jaza. Nah kalau surganya Nabi Adam itu beda ya, mungkin ya karena waktu itu kan memang Adam belum turun ke bumi ya, adanya yang di alam yang lain itu adanya ya itu ya disebut surga itu. Jadi surganya itu bukan surga jaza. Dan pada waktu setan atau iblis menggoda itu memang sudah diizinkan oleh Allah. Kan iblis kan minta izin, saya akan menggoda nih Adam dan anak turunnya. Ya. Jadi yang pertama kali digoda itu sebenarnya bukan Adam itu kuat imannya. Yang enggak kuat itu Siti Hawa, istrinya. Ya, jadi kalau di hadis atau di Quran juga diterangkan Hawa itu kan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ya, jadi kalau Om Hendro bilang dari DNA atau apa itu bukan. Jadi memang ya Allah kalau menjadikan sesuatu kan kun fayakun ya. Jadi dari tulang rusuk Adam, yang mana kalau di hadis itu tulang rusuk itu tulang yang bengkok. Tulang yang bengkok itu atau sifatnya tulang rusuk itu kalau didiamkan terus bengkok tambah bengkok. Kalau diluruskan secara mendadak itu jadi patah. Itulah menunjukkan sifatnya wanita, sifatnya perempuan. Ya. Kalau
menasehati itu jangan langsung dinasihatin keras, nanti akan patah. Ya, kalau didiamkan tambah bengkok. Ya, makanya sifatnya wanita itu karena dari tulang rusuknya Adam sifatnya seperti itu. Nah, yang pertama kali kena godaan itu Hawa itu sebenarnya. Nah, inilah sifatnya laki-laki, kalahnya sama perempuan. Nabi Adam kuat sama godaannya iblis setan, ternyata sama rayuannya rayuannya istrinya Hawa, Nabi Adam terpengaruh sehingga memakan buah huldi itu ya. Buah yang setannya menjanjikan itu buah kekal supaya kamu tuh kekal di surga, supaya kamu tuh menjadi malaikat dan lain-lain. Rayuannya, bujukannya iblis setan itu. Hawa terpengaruh, merayulah ke Nabi Adam. Allah akhirnya menghukum Hawa dan Nabi Adam diturunkan ke bumi. Nah, turun ke bumi itu ya memang nggak ada siapa-siapa di bumi. Di Quran itu nggak disebutkan Nabi Adam ketemu makhluk ini nggak ada. Itu selama kalau di hadis itu 400 tahun ya. Nabi Adam itu kan diturunkan di Jeddah, istrinya di India, apa tuh nama kotanya saya dilupakan itu, di India, di negara India. Itu selama 400 tahun baru ketemu, bayangkan. Ya. Kalau sumber yang itu, yang kotanya atau tempatnya itu dari apa itu? Ada. Bisa ditafsirkan Jeddah dan India itu jauh banget ya. Nanti iya, kalau memang, jalannya ke timur nggak pernah ketemu itu. Ya itu, ya kalau mungkin pas itu belum ada nama. Ketemunya di Jabal Rahmah. Nah, nanti ketemunya setelah 400 tahun, ketemunya di Arafah itu, di Jabal Rahmah itu. Dan Nabi Adam pada waktu sudah melaksanakan haji berkali-kali ya. Kita nggak tahu juga ya praktek hajinya seperti apa, tapi di hadis itu Nabi Adam itu sampai sudah 40 kali melaksanakan ibadah haji. 400 tahun baru ketemu. Yang jelas itu bukan haji ala Ibrahim, karena kita hajinya disuruh ya, seperti Ibrahim. Ya kan ya ibadah. Mungkin ibadah aja ya. Ibadah ya. Betul. Saya punya penjelasan itu, yang lain itu Om. Jadi saya mengikuti Noman Ali itu kan ya di itunya. Dia bilang bahwa Adam itu mau makan buah huldi atau tidak memang mau diturunkan ke bumi. Jadi kisah buah huldi itu bukan kisah pengusiran, tapi adalah kisah di mana Allah menunjukkan Adam itu bertaubat. Jadi itu kisah pengajaran tentang bertaubat yang membedakan dengan iblis. Iblis tidak mau bertaubat. Tapi Adam itu diajarkan kalimat taubat dan Adam bertaubat. Dan kalaupun tidak makan buah huldi, ya akan diturunkan di bumi juga. Memang mau menciptakan khalifah di bumi kok. Itu penjelasannya Noman Ali ya. Saya lebih setuju itu. Jadi ya, bukan ya, kita. Memang seperti itu. Jadi memang ada itu kan hikmah ya istilahnya ya. Kita kan nggak langsung ujuk-ujuk ya. Jadi istilahnya Allah dalam mengatur sesuatu itu kan nanti ada jalannya lah, ada yaitu mungkin ada kejadiannya ya. Sudah tahu bahwa nanti sebagai khalifah di bumi manusia ya Adam itu Allah sudah ngatur jalannya seperti itu, seperti tadi itu digoda iblis atau setan ya melalui Hawa sehingga akhirnya diturunkan di bumi Nabi Adam yaitu membaca doa Rabbana itu dalam tafilana wa tarhamna kunana minal khosirin ya itu kan. Ya, itu dibaca enggak cuma 1 kali 2 kali, ribuan kali itu menunjukkan ya betul tadi Om Irul bilang sifatnya manusia atau Nabi Adam itu mendapat salah mau bertobat. Bedanya kalau iblis nggak mau bertobat. Ya. Itu kemudian di hadis lain ya itu kan kejadiannya Adam ya tadi kita tidak usah membicarakan Nabi Adam manusia pertama atau bukan sebenarnya ya itu kepahaman kita masing-masing lah ya. Soalnya apa? Karena kalau di kisah itu di tafsir ya itu kan 2000 tahun
sebelum Adam diciptakan itu kan memang Allah menciptakan makhluk yang namanya jan. Ya. Jan itu ya termasuk, kurang tahu, itu terbuat dari api ya, berarti golongannya iblis, diciptakan dari api. Itu kelakuannya jan itu memang suka perang, berantem, bertengkar, mengalirkan darah. Ya tadi saya nggak setuju itu. Itu kok ada tanya darahnya jin itu merah atau putih? Ya itu kan goib itu ya. Kita nggak usah ditanyakan itu. Ya memang ada makhluk sebelum manusia itu ada saling bertumpah darah. Ya. Makhluk jan itu kalau di tafsirnya disebutnya jan. Oleh Allah memerintahkan malaikat itu makhluknya dimusnahkan saja. Yang memusnahkan malaikat. Ya. Ternyata pas mau dimusnahkan malaikat itu ada menyisakan satu jan. Ya. Ada jin kecil dilindungi. Wah ini kayaknya kasihan nih, nggak tega. Ya. Oh itu kok akhirnya, malaikat punya ide sendiri itu, Om? Ya itu ada kayak ceritanya seperti itu. Malaikat itu menyisakan satu makhluk yang namanya Haris pas pada waktu itu masih kecil. Ya. Nah Haris itu ya golongan jan itu. Nah, kemudian selama 200 tahun itu, selama 2000 tahun Haris kecil sampai 2000 tahun itu selalu bersujud pada Allah. Ya, prakteknya ya caranya seperti itulah, kita tidak tahu. Selama 2000 tahun makhluk yang namanya Haris itu bersujud pada Allah. Sampai akhirnya Allah menciptakan Adam itu. Nah, ternyata Haris. Lah kalau Haris itu punya pasangan nggak itu? Karena tinggal sendirian. Tinggal sendirian. Kok punya anak sekarang? Enggak punya. Jadi berarti bukan bapaknya para jin. Ya nanti Haris itu didengkotnya jin ya, iblis itu ya. Nah, terus jinnya sendiri dari mana lagi itu? Kan tadi tinggal satu. Apa? Tinggal satu ya, tadi. Saya kurang tahu juga itu. Ya, kayaknya ceritanya kurang konsisten itu, Om. Menurut saya ya, pendapat ya, kita kalau melihat masalah konsisten nggak konsisten, kalau kita jangan ini ya, bisa-bisa nanti, wah Quran kok nggak konsisten, hadis kok nggak konsisten. Kalau kita nggak mempunyai keyakinan, bisa terpengaruh kita ya. Jadi ceritanya seperti itu, yang mana akhirnya Haris itu, yaitu tadi menjadi nama iblis itu. Iblis Haris itu kan, juga kisah Israiliyat berarti ya Om ya? Kenapa? Haris itu juga kisah Israiliyat. Haris itu yang nantinya akhirnya kan menjadi nama iblis ya. Maksudnya iblis sumbernya itu Israiliyat atau apa gitu? Itu dari, kalau nggak salah sih, saya itu mempelajarinya dari Ibnu Abbas ya, tafsir Ibnu Abbas sama Ibnu Katsir ya, yang banyak itu. Ya berarti mungkin saja merujuk ke Israiliyat juga ya. Ya insya Allah ya. Ya karena nama Hawa pun juga nggak ada di hadis, di Quran tuh nggak ada Hawa. Itu dari sumber dari Bible itu Hawa itu. Kalau di Quran apa sebutannya? Nggak disebut pokoknya. Kalau di hadis kayaknya. Ada. Hadis nggak ada. Di Al-Baqarah ada, Mbak. Ya, hadis kalau itu di Bible itu namanya Eva ya. Kalau di Hawa kan kalau itu Hawa. Eva, Eve itu kan mungkin bahasa Greek-nya ya, Koine Greek-nya. Kalau bahasa Aramaiknya mungkin tetap Hawa juga. Hawa atau itu di Arab kan? Dikenalnya sebagai, di Arab pra-Islam itu dikenalnya sebagai Hawa. Nah, tapi di hadis nggak ada. Ada loh. Nggak ada. Namanya nggak disebut. Di Toha disebut. Enggak. Di Toha 120. Enggak ada. Engkau dan istrimu di surga. Istrimu. Di hadis saja enggak ada. Hawa ora, tapi Adam iya. Kalau Adam iya. Jadi Adam gini, ada. Kalau Adam ada, kalau di Quran itu hanya menyebutkan nama istrinya, ya kan. Nah, kalau di hadis-hadis itu ada menyebutkan nama Hawa tuh banyak. Nah, kemudian gini ya, jadi setelah itu kan iblis nggak mau sujud ya. Sujudnya itu bukan sujud seperti kita sholat sujud itu enggak ya. Padahal perintah pada waktu itu dipraktikkan sujud itu hanya menundukkan kepala saja. Itu sampai demikiannya itu diperintahkan oleh Allah itu iblis itu tidak mau menolak, tidak mau sujud, tidak mau menghormat ke Nabi Adam. Nah, kemudian di hadis lain menceritakan ini masalah hubungannya dengan apa ya tadi itu ya, teori-teori mengenai secara fisik saja ya.
Jadi kalau di Al-Quran, di hadis itu banyak menyebutkan Adam itu tingginya itu 30 meter. 60 dirok ya. Kalau di hadisnya itu 60 dirok. 60 dirok itu kan itu apa itu? Lengan. Hitungannya lengan. Oh, Nah, lengan. Ya kan nggak sampai 1 meter ya? Setengah meter. Dianggap setengah meter. Jadi tingginya Nabi Adam itu sekitar 30 meter. Ya, makanya kalau di hadis itu kan diterangkan nanti ahli surga itu tingginya setinggi Nabi Adam. Ya 30 meter itu. Usianya, umurnya itu seumur Nabi Isa, sekitar 33 tahun. Terus tampannya seperti Nabi Yusuf. Ya, meskipun tampan seperti Nabi Yusuf, tapi saling mengenal. Oh ini. Tapi kebudayaan ini dengan manusia bertinggi 30 meter itu belum ditemukan sampai saat ini. Makanya kan ada ya. Ya ini saya juga pas itu belum diketahui. Kalau Om Irul pernah ke Jeddah itu kan ada tuh makamnya Siti Hawa ya, ada kan gede sekali Om. Nah itu verifikasinya panjang. Bagaimana secara arkeologi? Ya nanti dulu. Nah terus juga ada, kalau ke Jeddah juga kita lihat ada sepeda Nabi Adam itu kan, kalau di Jeddah itu kan mau masuk kota itu kan ada itu kan gede banget itu. Sepeda. Ya itu hanya ini saja ya. Itu istilah itu kali. Ya maksudnya kan gini. Nabi Adam punya bahwasanya sepeda ya bukan Nabi Adam punya sepeda. Jadi maksudnya itu di sana pun sudah meyakini bahwasanya di hadis itu sudah diterangkan tingginya Nabi Adam itu memang 30 meter, itu memang sudah diyakini kebenarannya. Adapun tidak ditemukan fosil dan sebagainya, yaitu Allah yang ngatur ya. Atau memang sebenarnya nggak ada Om? Karena itu Allah nunjukin dengan ilmu arkeologi bahwa memang tidak ada. Jadi berita itu sebenarnya tidak benar. Ya, kalau saya sih nggak masalah benar atau enggak ya. Iya, karena Allah pasti konsisten kan. Kita kalau mau konsisten, kita mau netepi tafsir ya yang dibuat para ulama-ulama yang hidupnya dekat dengan Nabi, atau kita mau percaya dengan sains? Sains Om. Karena enggak. Allah itu langsung memberikan tafsirnya lewat sains. Kalau zaman dulu nggak ada namanya mencari fosil dan sebagainya kan, nggak ada ya. Nah karena itu ilmunya dibikinkan sekarang. Ya. Tapi harus tetap kita, kalau saya sih terus terang, kita tetap lebih percaya ke Quran hadis. Pendapat. Oh ya, kita sama-sama percayanya Om. Iya. Maksudnya tafsirnya. Maksudnya gini, kalau ada pertentangan, jangan sampai kita melemahkan Quran hadis, tafsir dan sebagainya. Quran hadisnya nggak dipertentangkan Om. Tafsirnya yang dipertentangkan. Qurannya tidak dipertentangkan. Kan tafsir juga kan ada sanadnya Om. Lah iya, sanadnya tidak dipertentangkan. Itu kan yang nggak dipertentangkan, berarti isinya juga jangan dipertentangkan dong. Pemanaannya. Kalau kita sudah yakin sanadnya benar, kenapa kita isinya dipertentangkan gitu loh? Ya contohnya bahwa bumi benar. Ya bahwa bumi itu datar, kenyataannya enggak Om, bumi itu bulat. Ya kita enggak usah membedakan. Kalau masalah bumi bulat, ilmu saya lebih ini ya. Satelit itu muter-muter bumi loh Om, tidak mengelilingi, benar-benar berputar ya. Ada bukti. Betul. Itu kan Allah bisa saja mengatur pandangan mata kita nih supaya gampang diterima oleh manusia. Sekarang enggak Om, perhitungan satelitnya udah diluncurkan Om. Iya, dan satelitnya itu berputar mengelilingi sesuatu. Jadi bukan pandangan mata, beda ya. Pandangan mata itu memang bisa keliru ya. Tapi secara fisika itu bendanya itu memang berputar-putar memutari sesuatu gitu ya. Itu bukan pandangan itu. Ya. Nah, sekarang gini. Itu kan Al-Qur'an Om. Lah iya, Al-Qur'annya itu datar. Ya enggak kan kita boleh menengahi sedikit. Jadi kita yakin gini. Mufasir itu kan berbeda-beda. Jadi kita melihat mereka dari perspektif mereka menafsirkan mufasir itu. Jadi tidak bisa anggap satu mufasir sebagai kebenaran tunggal. Sama juga ketika kalau kita diberi Allah menurunkan sains, itu kan juga untuk menerjemahkan, dan sains itu ada upaya verifikasi, falsifikasi postulat-postulat sebelumnya gitu. Jadi kita melihatnya dalam perspektif itu, karena misalnya ternyata tafsir itu salah itu, dan itu sudah terlanjur dilekatkan pada bangunan, itu dianggap itu adalah hadis atau Quran, maka orang bisa menganggap bahwa ajaran itulah yang salah gitu.
Ya, itu karena bahaya memang ya, di itu. Quran tuh Itu Rabbana bahaya ma itu. khalaqta hadza batila. Jadi disuruh memikirkan dan kemudian ujung akhirnya kita itu husnul khotimah itu adalah ya Allah kamu menciptakan semua ini tidak ada kesia-siaannya. Itu maksudnya. Ya, Jadi betul. kita memang harus memikirkan gitu kan ya. Dan Ya, Allah tidak ya. membuat sia-sia. Jadi intinya gini, kita bolehlah saya mau membuktikan ini ya, tapi jangan sampai keyakinan kita terhadap Al-Quran, Al-Hadis itu sampai terkalahkan ya. Intinya seperti itu, silakan. Ya nggak apa-apa lah. Saya yakin nggak sih, insya Allah nggak ya. Nggak apa-apa. Ya kita kan pendapat kita beda-beda juga silakan, nggak apa-apa ya. Intinya ketetapan kita terhadap Quran hadis itu jangan sampai terkalahkan. Dan harus dipahami ini semua itu cerita ya. Cerita itu ya istilahnya oleh Nabi pun nggak apa-apa gitu loh. Adanya perbedaan itu nggak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan kan hukum ya. Itu yang nggak boleh. Jadi hukum itu tetap harus pedomannya itu benar-benar Al-Quran Al-Hadis ya. Itu kalau cerita beda-beda nggak apa-apa seperti tadi Pak Om Isra bilang ya. Ada tafsir ini, tafsir ini. Kenapa saya lebih percaya? Karena mereka hidupnya itu lebih dekat dengan Nabi dan sarohnya isnadnya, sandaran gurunya itu jelas. Paling tidak itu sampai ke sahabat Nabi. Ya. Termasuk tadi ya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kan ponakan Nabi yang paling dekat dengan Nabi kan ya. Usianya sampai 90 tahun itu. Ibnu Abbas itu. Itu mungkin minta maaf kalau saya ada salah. Mungkin enggak, saya sudah menjawab pertanyaan Om Bar belum? Apa ya? Tadi Om Bar apa ya? Yang tadi kan surga. Kalau Om Bar kan tanyanya surga ya. Jadi tadi itu penjelasan itu surga yang sekarang dengan surga yang dulu itu berbeda. Ya. Jadi kalau penjelasan itu gitu. Kalau surga sekarang itu jaza, surga jaza itu surga karena Allah tuh membalas bukan amal masalah baik surganya, tapi masalah kronologisnya tadi. Kronologisnya itu kan Adam diajarkan masa benda-benda oleh Allah. Nah, kemudian oleh Allah diminta jin dan semua makhluk yang ada di surga itu untuk sujud kepada Adam. Semua sujud kecuali jin kan. Nah, kemudian jin diusir. Oke, peristiwanya jin diusir ya. Adam kan masih ada di surga itu waktu itu. Tapi jin diusir itu beritanya dari mana itu ya? Kalau saya lihat di Al-Baqarah nggak ada itu. Nah, kan nganunya gitu. Makanya pertanyaannya itu setelah itu jin berarti masih ada di surga. Masih ada di alam akhirat itu. Sama dengan malaikat-malaikat. Cuman dimurkai. Oh, kamu itu bandel, kamu itu. Tapi tidak ada berita diturunkan atau diteleport kemana itu nggak ada. Oke. Ada masih berarti. Turunnya bareng ya? Enggak juga. Jadi kita nggak tahu. Jadi kalau di Noman Ali itu tidak bisa mengaitkan bahwa Adam turun itu karena makan buah khuldi. Memang dari awal itu rencananya memang mau ditaruh di dunia gitu loh. Kisah itu menceritakan tentang Allah itu nunjukin makhluk ini bisa bertaubat. Itu yang menjadikan lebih unggul daripada kamu, iblis gitu maksudnya begitu. Bahwa ayatnya itu berdampingan bukan berarti sebab akibat. Misalnya begini, Om Baruno itu sudah mau saya kirim ke Singapura. Terus tiba-tiba kemarin tuh minum kopinya saya gitu. Dikirim ke Singapura bukan karena minum kopi saya gitu. Itu kejadian yang berbeda itu. Tetap aja nanti dikirim ke Singapura walaupun tidak minum kopi gitu loh. Itu Noman Ali kayak gitu dan saya lebih setuju itu. Bahwa kita itu bukan makhluk yang oleh Allah mendapatkan murka karena nenek moyang kita itu makan buah khuldi, terus kita memang mau diciptakan sebagai pengganti makhluk yang ada di bumi yang khalifah tadi gitu. Itu ya, kalau saya itu ya. Jadi si iblis tidak diceritakan diusir dari surga. Supaya juga membersihkan nama baik Adam gitu ya. Seakan-akan Adam itu kan dipersalahkan terus itu. Makanya ada dosa warisan. Ya, dosa warisan. Nah, ini kan itu kan sudah orang Kristen begitu. Ya, makanya saya setuju kalau tafsirnya itu bahwa sebetulnya Adam itu memang nantinya memang jadi khalifah. Statement Allah kan begitu untuk menggantikan Allah di muka bumi. Kenapa? Ya karena Adam memiliki sifat
keilahian yang mana itu tidak dimiliki oleh makhluk Allah. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada makhluk manusia lain sebelum Adam, saya juga setuju. Itu untuk memperkuat statement malaikat. Benar kan bahwa manusia yang sebelum Adam itu memang suka menumpahkan darah. Kalau tadi dari proses evolusinya kan begitu yang disampaikan oleh Om Hendro. Hanya bedanya kalau manusia yang Adam itu itulah yang sudah disiapkan dengan seperangkat syariat gitu. Sedangkan yang sebelumnya tidak diberikan. Nah, yang memang menjadi sehingga yang kenapa ya, asal mula itu kan evolusionis versus kreasionis, istilahnya gitu ya, yang menganut azas evolusi dengan creation. Kalau saya yang dari lebih banyak background fisika ya, sekarang sudah ditemukan bukti-bukti bahwa berpindahnya suatu benda itu bisa instan. Jadi teleport itu ada. Nah, contohnya misalnya pembuktian bahwa ada quantum entanglement ya. Jadi itu sangat-sangat mungkin gitu. Bagi pengetahuan saya yang sekarang, berpindah tempat itu sesuatu yang sangat mungkin gitu ya, nggak usah heran gitu. Itu ada bukti-bukti di alam gitu ya. Jadi bahwa kalau kreasionis itu kan Adam diturunkan tuh betul-betul secara fisik tiba-tiba muncul di bumi gitu. Dan itu tidak kemudian harus tidak konsisten karena kondisi alam sekarang pun ada sesuatu itu yang mungkin kita tidak tahu tapi berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain secara instan. Itu ada. Dan kita meyakini malaikat, kita meyakini. Di fisika dijelaskan di string teori si Maldacena yang baru. Iya, dan itu sangat-sangat yakin itu. Nah, saya termasuk yang meyakini bahwa sains itu Allah berikan untuk mempertajam atau membuat tafsir kita itu lebih konsisten gitu ya. Itu. Tapi benar yang tadi disampaikan oleh Om Hendro kan juga ada cerita-cerita kan bahwa ternyata usia manusia yang seperti kita ini itu sebenarnya kurang dari 10.000 tahun. Apakah sebelumnya ada homo yang lain? Ya tidak harus kita sambungan dari dia. Iya. Tapi tadi betul kata Om Jok kan bahwa Adam adalah manusia yang diberi syariah. Kenapa diberi syariah? Artinya kan diberi tanggung jawab ya. Karena dia dibekali dengan reasoning yang lebih hebat. Kalau yang sebelumnya kan bukan manusia istilahnya ya. Makanya tidak punya tanggung jawab karena seperti binatang. Bisanya cuma berburu, mengumpulkan makanan, pakai batu. Pernah tanya batu aja sampai ratusan tahun nggak pernah berubah. Kan artinya ya nggak bisa kita bebani dengan syariat orang seperti itu kan. Tapi ketika Adam yang sudah punya reasoning, punya kemampuan untuk membangun peradaban, dan peradaban yang ada kan muncul di Sumeria kan baru tahun 7.000 tahun yang lalu. Artinya kan masih sangat muda gitu loh. Selama ratusan tahun manusia tidak pernah punya peradaban sebelum itu. Kalau tadi dari Pak Kiai kan juga begitu kan ya, khalifah di sini maknanya bukan wakil tapi maknanya pengganti. Jadi mengganti makhluk yang ada di bumi itu. Ya lebih konsisten sih menurut saya. Apalagi dengan bukti mitokondria tadi ya kira-kira sekitar 6.000, 10.000 tahun gitu. Kebudayaan itu lebih masuk akal dengan akselerasi dan bukti-bukti arkeologi. Bagi saya itu lebih masuk akal. Dulu kan sekitar 40.000 sampai 70.000 ya. Iya. Mitokondrianya lebih make sense tuh di sekitar 6.000-an sampai 10.000 lah. Mungkin ada teman-teman ini sudah waktunya udah lewat. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya. Nabi Adam kan ada di tinggi Nabi Adam, nggak ada kalau tinggi Nabi Adam nggak ada di Quran. Nggak ada. Adanya di hadis itu. Hadis juga. Hadisnya. Karena hadis itu juga derajatnya macam-macam Om. Karena kalau saya pernah baca bahkan Bukhari dan Muslim pun ketika kaitannya dengan cerita-cerita bukan kaitannya dengan hukum itu lebih kriteria sahihnya lebih rileks dia untuk meriwayatkan. Makanya kemudian ada cerita yang Nabi Musa itu lari-lari telanjang bajunya dibawa sama batu itu ada di Bukhari. Ya, artinya memang banyak yang jadi artinya hadis itu tidak 100%. Nah, walaupun kita tetap yakin bahwa Bukhari dan Muslim paling sahih, tapi tidak
derajatnya ya, tidak itu 100% nanti kita tergantung fikih imam mazhab mana ya. Misalnya seperti sederhananya Imam Abu Hanifah itu hanya mensohihkan 17 hadis. Yang lain-lainnya mungkin ada yang lebih banyak. Itu contohnya aja. Beda-beda nanti tiap mazhab akan berbeda memaknainya. Kalau saya punya pemahaman ini keterangannya. Jadi Rasulullah itu saat Isra Mi'raj itu bertemu dengan para nabi di alam lain. Dan di alam lain itu ukurannya tidak harus seperti kita. Dimensinya berbeda kok. Nah, kalau kita bicara tentang barzah ya, barzah itu kan sebenarnya orang yang meninggal itu ada di barzah. Itu di alam lain, tapi mungkin alamnya masih di dunia. Kan akhiratnya belum ada. Di barzah dia. Barzah itu ada di dunia, tapi tidak bersinggungan dengan kita. Nah, di situ kemunculan makhluk atau ini itu bisa berbeda dengan kita. Itu sangat mungkin, dan kita percaya sekali dengan Isra Mi'raj di mana Rasulullah itu bertemu dengan para nabi gitu kan ya. Tapi tidak diceritakan itu di surga kan. Itu di langit-langit kan, istilahnya di langit-langit. Nah, kalau saya beriman dan saya percaya. Tapi kalau disampaikan bahwa ukuran saat hidup di dunianya itu sekian, kebetulan tidak ada bukti-bukti saintifik yang mendukung. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan. Saya sendiri tidak bisa menyimpulkan, tapi saya juga tidak meyakini bahwa waktu itu kebudayaannya di ukuran tertentu gitu ya, karena bukti-bukti misalnya Ka'bah itu tingginya berapa coba? Kira-kira. Itu kan rumah Nabi Adam. Lah kalau Nabi Adamnya tingginya 30 meter, lah rumahnya segede itu. 4 meter. Nah, kan jadi rada tidak konsisten kan? Nah, tapi ya kita memang tidak perlu memasalahkan tafsir ya. Kita tetap yakin bahwa Rasulullah memberikan kabar gitu kan ya. Tapi itu di mana kan tidak dijelaskan. Ya. Om Irul, tadi yang kenapa? Kita tadi kayaknya ngomongin yang masalah Nabi Adam diturunkan dari surga, ya, kemudian turun ke bumi itu tafsir dari surat Al-Baqarah nih. Iya. Iya, tapi kalau di surat Toha itu memang urut-urutannya seperti itu ya, Om. Ya, urut-urutan dari kayak Toha nih, Toha 100 berapa ini? 117 116. Ya. Toha 116 sampai 120 nggih. Sampai 120 123. Oke, jadi itu memang urut-urutannya begitu ya. Oh iya, urutannya memang kata Nauman seperti itu. Tapi tidak berarti urutan itu menjadi sebab akibat gitu loh. Oh dia kan di situ kata-katanya di 122 kemudian Tuhannya Tumat tabahu rabbuhu, ya menerima. Lah sudah diampuni kok terus diturunkan gitu kan. Wah, ya sudah minum kopi saya, saya sudah maafkan lah. Sekarang kamu pergi ke Singapura. Loh kok saya masih dimarahi ke Singapura? Enggak, kamu memang harus pergi ke Singapura. Ke Singapurnya itu bukan ada urusan dengan kopi yang kamu minum gitu. Kan begitu kan ya. Sudah diterima tobatnya. Terus diturunkan. Loh berarti belum diterima. Ya kan nggak begitu, karena di awal sekali bahkan sebelum diciptakan akan jadikan khalifah gitu di bumi gitu kan ya. Jadi sudah desainnya mau pergi ke bumi gitu ya. Kebetulan kisahnya ada itunya, tapi jangan dijadikan sebab akibat gitu loh. Itu Jeng Titik kalau penjelasan Nauman Ali ya, dan saya setuju gitu loh. Saya kalau kayak gitu malah jadi ini Om. Kenapa kalau itu bukan merupakan bukan hukuman ya? Apa dibalik kehendak Allah? Kenapa kok Nabi Adam dan Siti Hawa itu kemudian meskipun turunnya bersama-sama karena berdua ya, turunlah kamu berdua dari surga bersama, tapi ditempatkan kepada tempat yang berbeda gitu loh. Nah itu bukan di Quran lagi itu, dari hadis kan? Bukan di Quran kan? Yang kemudian bertemu di Jabal Rahmah itu kan hadis mungkin ya, atau cerita yang lain. Itu juga bukan dari Quran ya? Bukan. Enggak. Bukan. Kalau saya pernah dengar dari tafsirnya seorang Rabi Yahudi ya ini namanya Rabi Yahudi ya, boleh percaya boleh tidak. Ya kan kisah Israeli ya tuh. Jadi katanya gini,
Jadi katanya itu kan buah khuldi juga. Khuldi itu kan yang menamakan setan. Ya, dari keabadian kan sebenarnya. Bukannya dari Allah itu ada jadi buah. Hawa itu justru Hawa yang mengatakan kepada Nabi Adam, suamiku di pohon itu, tapi sebenarnya menginginkan kita untuk memakannya, gitu. Karena skenario dia kan begitu kan, setelah makan buah itu kan kemudian menjadi punya alasan untuk membuat dia itu diturunkan ke bumi. Kalau tidak kan tidak ada alasan. Apa alasannya kan gitu? Meskipun ya Allah bisa aja kemudian nyuruh gitu kan. Tapi kan nggak ada kasus belinya. Kasus belinya kan karena membuat kesalahan, makanya kemudian ada alasan untuk menurunkan. Tapi Siti Hawa itu kan halus ya. Dia paham bahwa Allah itu menginginkan kita untuk makan. Karena seperti raja yang mengirimkan prajuritnya misalnya, dia tidak ingin sebenarnya menjadikan prajuritnya terbunuh, tapi itu harus gitu loh, harus dilakukan, padahal tidak ingin gitu. Jadi itu kan sama gitu. Allah sebenarnya tidak menginginkan untuk memakan, tapi itu keharusan. Sehingga Siti Hawa yang halus perasaannya itu mengatakan kepada suaminya, kita harus makan. Suamiku kita kan itu meskipun Allah melarang itu. Kalau saya memahaminya bahwa Allah itu menunjukkan naturalnya atau sifat-sifat dari makhluk yang baru saja dia ciptakan ya, Adam ya, bahwa punya ya nafsu, punya hawa nafsu ya, punya keinginan, punya itu bisa terjadi. Dan kemudian bahkan buah khuldi pun sebenarnya bukan buah itu kan. Kalau di tafsirnya kan sebenarnya itu bisa dimaknai sebagai bergaul suami istri kan itu. Makanya kan kemudian kalau saya lebih percaya yang tafsir buah sih. Dan itu kan kata-katanya syaitan di situ mungkin iblis ya. Jadi sesuatu yang menjuruskan ke kiri lah istilahnya, ke jalan yang buruk lah ya. Tapi di situ itu sebenarnya Allah menunjukkan bahwa makhluk ciptaan itu seperti ini loh. Dia ada begininya, ada gininya, bisa digodanya, begitu ya. Dan kemudian kalau diajari kalimat taubat, dia bertaubat gitu. Jadi menceritakan ke makhluk-makhluk lainnya. Adam itu kayak gini loh, bisa nyebut nama benda, dia kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kan dia sedang dikenalkan itu ke makhluk-makhluk langit yang lain. Kalau saya memahami begitu ya. Jadi memang bukan, wah ini skenario Gusti Allah itu mau nurunkan harus ada salahnya dulu lah. Itu kita rada gimana gitu ya. Kok harus seperti itu gitu kan ya. Ya makanya kan sebenarnya kan multi tafsir. Kalau yang namanya, saya kan belajar di ilmu sosial ya. Ilmu sosial itu kebenaran itu bisa banyak, bisa tidak harus satu. Dan bisa saja kemudian masing-masing bisa berpegang dengan kebenarannya masing-masing gitu, tidak harus. Iya. Ingat itu tafsir. Iya. Jadi banyak tafsir itu tidak jelek, banyak tafsir itu. Iya. Ya kira-kira begitu. Ini sudah lebih 20 menit dari yang biasanya. Jadi terima kasih Om Hendro. Nanti lain kali disambung lagi dengan kisah yang lain, masih banyak. Bahkan tentang Adam itu sendiri masih banyak yang bisa kita gali ya hikmahnya ya. Terlepas kita akan mengikuti tafsirnya siapa, tidak masalah. Di sini kita berbagi gitu kan ya. Jadi ya ini seperti kata Om Rudi, khuld itu kekal, itu caranya iblis menggoda aja. Jangan-jangan supaya kekal ini kan ya. Jadi jangan disuruh situ supaya nggak kekal. Dan seterusnya itu ada cerita-ceritanya ya ditafsirkan oleh guru-guru kita atau ulama yang sebelumnya. Ya, terima kasih Om Hendro atas ininya. Sama-sama Om. Jadi hari ini kita sudah belajar, kita tahu itu adalah Allah itu ingin mengajarkan sesuatu, maka di Quran itu ada potongan kisahnya. Kita juga diberi kecerdasan untuk boleh mengambil dari kitab-kitab yang sudah dibenarkan juga. Jadi kitab-kitab yang sebelumnya itu harus kita akui bahwa memang itu kitab dari Allah kan. Nah, kita orang beriman itu mengakui adanya kitab-kitab. Dan kisah-kisah itu ada di situ sebagian. Mana yang sudah tercampur, mana yang belum, ya itu pelan-pelan Allah ngasih ininya ilmunya ke kita. Tapi ingat bahwa kisah-kisah itu yang lebih utama adalah hikmahnya. Bukan benar tidaknya si kisah itu
dalam artian cerita utuhnya ya. Tapi Allah itu ingin memberikan panduan ya kepada manusia, misalnya Quran ya. Kisah di situ itu sebenarnya adalah menjawab apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami sesuatu. Jadi ada kisah Nabi Yusuf yang mendapatkan musibah sampai dijual jadi budak dan segala macam, kesabarannya menjadi contoh gitu ya. Nabi Ayub yang sakit, jadi kalau kita sakit kita ingat Ayub gitu. Nah, kalau kita banyak melakukan kesalahan, salah satu kisahnya itu adalah Adam. Adam itu adalah contoh bagaimana manusia itu diberi pengetahuan untuk bertaubat. Nah, itu yang sebenarnya lebih esensial. Nah, kemudian kita merangkai kisah folklore yang saat itu bolehlah, jadi boleh. Tapi bukan itu yang utama. Di Quran itu adalah pembelajarannya dari kisah Adam itu. Itu kita diberi jalan untuk bertaubat. Seperti bertaubatnya Nabi Adam. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali Om Indra. Nanti kita akan lanjutkan karena masih banyak kisah yang menarik, kisah Nuh, kisah Yunus ya, yang menarik ya. Boleh nanti kita kombinasikan antara berbagai sumber. Ya, tapi dengan kita diskusikan kita jadi tahu ya bahwa ada tafsir seperti ini, tafsir seperti ini, nanti kita pilih yang tafsirnya sesuai dengan kita. Ya, baik, sampai di sini dulu. Saya kembalikan ke Om Cap. Monggo Om Cap. Oke, terima kasih Om Mirul. Terima kasih Om Indra, diskusinya menarik, materinya juga menarik, sehingga kita bisa berlama-lama di ruang Zoom ini. Tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu dan juga ada kesibukan-kesibukan teman-teman yang lainnya. Sebaiknya kita akhiri dulu, kemudian insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain dengan materi-materi yang lain juga gitu ya. Baik, seperti yang sampaikan tadi mungkin seri monggo nanti kita bisa menjadwalkan tentang cerita-cerita kisah-kisah Israiliyat ini. Nggih, matur nuwun Om Mirul, matur nuwun Om Indra dan juga teman-teman semua yang berusaha bergabung. Insyaallah kita tetap sehat dan kita diberi kesempatan kembali untuk silaturahim sambil kita menuntut ilmu melalui pengajian kita ini. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah sama-sama. Astagfirullah wa atubu ilaik. Matur nuwun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.